Materi pertama, definisi kebijakan menurut ahli. Menurut James Anderson, kebijakan ialah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang, aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Materi kedua, perkembangan kebijakan publik. Perkembangan awal akademik, fokus utamanya adalah pada administrasi publik dan manajemen pemerintahan. Teori-teori administrasi publik seperti teori manajemen ilmiah, karya Frederick Taylor, memengaruhi pendekatan dalam mengelola kebijakan publik. Tahun 1960-an, era ini ditandai oleh berkembangnya pendekatan perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih sistematis. Model-model perencanaannya sistematis seperti model rasional komprehensif dan model inkremental muncul. Pemikiran kritis tentang pengaruh pemerintah dalam masyarakat mulai berkembang dengan penekanan pada partisipasi masyarakat. Tahun 1970-an, dekade ini disoroti oleh perluasan isu-isu sosial seperti hak sipil, hak perempuan, dan lingkungan. Munculnya kebijakan-kebijakan baru yang menangani ketidaksetaraan dan isu-isu lingkungan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin kuat. Tahun 1980-an, era ini disoroti oleh pergeseran kebijakan menuju pendekatan yang lebih liberal, yang sering disebut revolusi konservatif atau neoliberalisme. Pemerintah mulai berfokus pada deregulasi, privatisasi, dan pasar bebas sebagai solusi untuk masalah ekonomi. Pendekatan kebijakan yang lebih terdesentralisasi dan berbasis pasar menjadi populer. Perkembangan kebijakan publik selama periode ini mencerminkan perubahan dalam pemikiran dan ideologi yang memengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan. Era-era ini juga memengaruhi cara masyarakat melihat peran pemerintah dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi. Materi ketiga, karakteristik kebijakan publik. Mudah dipahami artinya, kebijakan yang baik seharusnya dapat dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami tujuannya, prosedurnya, dan dampaknya. Namun beberapa kebijakan kompleks mungkin sulit dipahami oleh orang awam. Mudah diukur artinya kemudahan dalam pengukuran efektivitas kebijakan sangat tergantung pada sifat dan tujuan kebijakan. Beberapa kebijakan dapat memiliki tujuan yang dapat diukur dengan indikator yang jelas, seperti mengurangi angka pengangguran atau meningkatkan kualitas udara. Namun beberapa tujuan kebijakan seperti yang berkaitan dengan aspek sosial atau budaya mungkin sulit untuk diukur dengan angka. Materi keempat, ciri-ciri kebijakan publik. Ciri-ciri kebijakan yang pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. Yang kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksanaan pemberlakuan. Yang ketiga, kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Yang keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Materi kelima, urgensi kebijakan publik. Urgensi kebijakan publik. Yang pertama, alasan ilmiah. Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat maupun sebagai variabel independen.
kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan, tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik. Yang kedua, alasan profesional. Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Yang ketiga, alasan politik. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Materi ke-6. Jenis-jenis kebijakan publik. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substansif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan. Yang kedua, kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplit pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Yang terakhir, kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau public goods dan barang privat atau private goods. Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, sedangkan kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Materi ke-7. Hakikat kebijakan publik. Selanjutnya, hakikat kebijakan publik. Yang pertama, tuntutan kebijakan atau policy demands, yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, keputusan kebijakan atau policy decisions adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan status, ketentuan-ketentuan dasar, ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang. Yang ketiga, pernyataan kebijakan atau policy statements. Ini merupakan pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya ketetapan MPR, keputusan presiden atau dekret presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, keluaran kebijakan atau policy output merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat, keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah. Yang kelima, hasil akhir kebijakan
benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. Materi ke-8. Konsep kunci kebijakan publik. Materi yang terakhir yaitu konsep kunci dalam kebijakan publik. Yang pertama, tindakan pemerintah berwenang. Ini merujuk pada kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan hukum untuk membuat keputusan dan mengeluarkan regulasi. Yang kedua, reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Artinya, kebijakan publik seringkali merespon kebutuhan atau masalah yang ada dalam masyarakat atau dunia nyata, seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesehatan masyarakat. Yang ketiga, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dan itu melibatkan serangkaian tindakan yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Artinya, salah satu inti dari kebijakan publik adalah keputusan untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan tertentu. Keputusan ini didasarkan pada analisis dan penilaian atas situasi dan tujuan yang ada. Yang terakhir, justifikasi oleh para pelaku atau aktor. Keputusan kebijakan publik biasanya harus dijelaskan dan dibenarkan oleh para aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat. Justifikasi ini melibatkan alasan-alasan yang mendasari kebijakan dan mengapa tindakan tertentu itu diambil. Nah guys, itulah tadi beberapa penjelasan materi konsep kebijakan publik. Jika kalian ada pertanyaan, bisa menghubungi aku di sosial media Instagramku di @nurulaziza_ramadhani_. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih and see you.